Setelah menimbulkan pro kontra, DPR akhirnya memutuskan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil setelah 6 fraksi menyatakan setuju dengan bulat, 1 fraksi menerima dengan catatan, serta 2 fraksi menolak RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Mungkin para anggota dewan kita yang terhormat sedang bersuka cita karena telah berhasil menggolkan 1 undang-undang pesanan demi menyelamatkan nasib rakyat Indonesia, kawan-kawan. Kesehatan memang sangat penting, tetapi kebijakan negara yang akan menjadi aturan sebuah negara itu adalah hal yang lebih penting karena menyangkut seluruh rakyat Indonesia, karena menyangkut kesejahteraan generasi-generasi bangsa Indonesia, kawan-kawan. Kita tidak akan pernah pro dengan pengkhianat-pengkhianat rakyat. Kita tidak akan pernah pro dengan orang-orang yang menodai kemerdekaan negara kita, kawan-kawan. Kita tidak akan pernah diam ketika para pengkhianat-pengkhianat negara ini terus melenggang di tampuk kekuasaan mereka, kawan-kawan. Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, salam sejahtera kami sampaikan, semoga segala aktivitas kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Bahwa menindaklanjuti dinamika RUU Cipta Kerja yang disahkan menjadi undang-undang pada paripurna di DPR, maka Konfederasi Serikat Buruh melalui beberapa pertimbangan harus memberikan sikap yang menjadi pedoman semua pengurus di seluruh tingkatan organisasi. DPP Konfederasi Serikat Buruh sudah mengikuti alur dan dinamika RUU Cipta Kerja ini dengan seksama dan sesuai dengan koridor konstitusi yang ada.
bahwa dengan pertimbangan dinamika sikap Konfederasi Sabung Musi sebagaimana terlampir dan juga atas kajian substansi Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana terlampir, maka dengan pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia bahwa Bapak Joko Widodo untuk menerbitkan Perpu atas Undang-Undang Cipta Kerja apabila dalam kurun waktu 1 tahun masa berlaku Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada investasi yang signifikan masuk ke Indonesia. 2. Menolak Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dan akan melakukan gerakan konstitusional dengan cara mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. 3. Menginstruksikan kepada seluruh basis DPC, DPW, dan federasi untuk menyuarakan sikap organisasi dengan cara dan bentuk disesuaikan dengan kondisi di masing-masing tingkat kepengurusan organisasi. 4. Menginstruksikan kepada seluruh basis DPC, DPW, dan federasi untuk mensosialisasikan sikap organisasi hasil kajian dan pandangan dari DPP Konfederasi Sabung Musi kepada seluruh anggota. Demikian pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan. Menjadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan begitu pula kami buruh Indonesia dan rakyat Indonesia menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah merubah fungsinya menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi bagaimana dengan antisipasi? Kemarin di Bandung, Jawa Barat terjadi ricuh, bagaimana antisipasinya di sana? Untuk antisipasi, para TNI Polri masih berjaga ketat di dua objek aksi buruh ini, yakni di DPRD dan di Jalan Raya Lale. Kita mendengar baru kemarin ada keputusan DPR Undang-Undang Cipta Karya, Cilaka namanya, disingkat Cilaka. Itu jelas tidak seimbang, hanya menguntungkan satu kelompok, hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor, tapi menindas, menginjak kepentingan atau nasib para buruh, para petani, rakyat kecil.
Kita harus punya sikap yang tegas dalam hal ini. Mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang, tawassut. Kepentingan konglomerat ya harus kita jamin, keselamatannya, kepentingannya. Tapi buruh dan rakyat kecil pun harus kita jamin. Yang menyangkut pertanahan, yang menyangkut kedaulatan pangan, yang menyangkut pendidikan. Pendidikan dianggap lembaga, pendidikan dianggap kayak perusahaan, seperti perusahaan. Ini tidak benar. Kita harus melakukan review. Harus melakukan minta ditinjau ulang, tapi dengan cara elegan. Jangan cara anarkis, tidak. Dengan cara elegan, kita harus bersuara demi warga NU, demi wasatiyah, al-istimaiyah, moderasi dalam membangun masyarakat yang moderat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil. Undang-Undang Dasar 45 yang masih jauh panggang dari api, apa istilahnya gitu ya, jauh panggang dari api, yang masih jauh dari implementasi. Undang-Undang Dasar 45 nomor 33 itu hanya tulisan di atas kertas. Hanya tulisan hitam di atas kertas putih itu. Dicetak berulang-ulang, disebarkan jutaan lembar, jutaan eksemplar. Tapi tidak pernah diimplementasikan. Bahwa kekayaan Indonesia ini kan alam ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa itu sudah terimplementasi? Sudah terrealisasi? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apalagi sekarang di era keterbukaan ini semakin bebas, liberal, yang diikuti oleh sistem liberal kapitalis. Ini semakin betul-betul nasib rakyat kecil, orang kecil semakin tertindas. Kalau lagi pilkada, lagi pileg, lagi pilpres, suaranya dibutuhkan. Rakyat kecil suaranya dibutuhkan. Tapi kalau sudah selesai, ditinggal. Mending kalau hanya ditinggal. Iya kalau ditinggal, didoni meneh, diludahin. Mending kalau hanya diludahin, diinjak lagi. Jadi Undang-Undang Pasal nomor 33, Undang 45 Pasal 33 itu hanya tulisan di atas kertas. Hanya tulisan di atas kertas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekayaan alam Indonesia ini disediakan untuk mensejahterakan semua rakyat. Dan itu cukup. 260 juta orang ini cukup sejahtera kalau betul-betul dikelola dengan adil, dengan merata. Tambang, coba ada tambang gas, minyak, batu bara, boksit, mening, bahkan emas, bahkan berlian, bahkan nikel, apalagi lithium apa namanya lah. Banyak sekali tambang. Cukup untuk mensejahterakan perutnya, mengenyangkan perutnya 200 juta orang. Belum pula kekayaan hutan. Belum kekayaan laut yang luar biasa di Indonesia ini. Bukan hanya ikan, tapi juga hal-hal yang berharga yang ada dalam laut kita. Harga yang sangat bernilai. Itu semua hanya menguntungkan segelintir orang. Menguntungkan segelintir jumlah orang. Bayangkan, katanya, saya ini belum membuktikan. Katanya, kekayaan orang 4 konglomerat sama dengan 100 juta rakyat. Ya ini kan, kalau ya benar ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita lihat orang kaya orang 50 konglomerat yang kaya ini. Apa ada orang NU? Satu pun tidak ada. Ini berarti kan tidak ada pemerataan sama sekali. Ada, saya juga sering ngomong nih, sudah saya bosan sama ngomong ini. Ada pengusaha yang menguasai 5 juta hektar. Tapi warga NU di desa 1 meter aja, 1 jengkal aja nggak punya. Para petani kita. Ini jelas sekali tidak membangun keseimbangan. Saya tidak anti konglomerat. Tapi konglomerat harus melakukan reformasi cara berpikir. Harus menjadikan kelas menengah, dijadikan mitra. Bukan dijadikan bawahannya. Kelas menengah harus menganggap mitra bagi kelas kecil. Kelas kecil harus merangkul buruh tani rakyat kecil. Fuqara wal masakin, syagholin, ummal, buruh kecil. Itu harus selalu bergandengan tangan. Tidak boleh konglomerat menganggap kelas menengah itu bawahannya atau sapi perahannya. Kelas menengah menganggap kelas kecil sapi perahannya, bawahannya. Dan kelas kecil jauh dari fuqara wal masakin, tidak boleh. Oleh karena itu sekali lagi
Saya mengharapkan NU nanti bersikap menyikapi undang-undang yang baru saja diketok kemarin ini dengan kritik, dengan sikap kritis, tapi elegan. Tidak boleh menggunakan cara-cara anarkis, tidak ada guna. Melihat perkembangan situasi itu, pemerintah mengajak mari kita semuanya menjaga Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Semua harus kembali ke posisi tugas menjaga negara masing-masing. Pemerintah, rakyat atau masyarakat, dan civil society. Mari bersama-sama ke posisi masing-masing untuk menjaga keamanan masyarakat. Dan untuk itu pemerintah menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pernyataan pemerintah terkait dengan kondisi politik dan keamanan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Selamat malam, mencermati perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah. Maka demi ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat, pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya. Yang kedua, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan. 4. Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit. 5. Untuk itu, demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. 6. Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada sebagai delegasi perundang-undangan.
bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. 7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Saya ulangi, 7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Ditandatangani oleh Muhammad Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara, Marskal TNI Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI, dan Jenderal Polisi Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna waghfirna bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa setanah air, pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi. Dalam rapat terbatas tersebut, saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Dan sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan sekolah dasar. Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Kedua, dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru.
regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil UMK tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Sangat simpel. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah. Tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan koperasi juga dipermudah. Jumlahnya hanya 9 orang saja. Koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air. UMK, usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis. Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementerian KKP saja. Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain. Sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja. Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli dapat dihilangkan. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa me-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren.
itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah. Dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini. Jadi ada service level of agreement. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat, dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silahkan diajukan uji materi ke MK. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.